Bisakah seorang suami mencintai dua istri? Ibu ingin mengenang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah bela-belain datang untuk menonton dan meliput. Kalau saya pribadi melihat Arman, dari jauh nih saya nggak setuju. Karena memang kalau ada yang belum ikhlas, diikhlaskan dulu. Karena kasihan kan pasangan barunya. Tapi itu kalau dia nanya. Kalau dia nggak nanya, saya cuma lihat dari jauh aja. Karena orang berduka itu sangat kompleks. Jangan berharap mereka untuk bisa rasional sih. Segitu kompleksnya berduka ya. Jadi waktu saya baca skenario-nya pertama kali pun, saya susah untuk bisa memahami kenapa Arman segitu susahnya untuk move on. Makanya kan saya sampai konseling ke psikolog supaya saya bisa mengerti lah kenapa Arman seperti itu. Nah makanya begitu saya paham, baru mulai percaya diri untuk bisa memerankannya. Tapi ya itu balik, kalau misalnya melihat Arman, saya sih nggak setuju. Memang ikhlas itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa dipaksa. Jadi disitulah kenapa saya bisa ngerti. Ya, sedangkan untuk Mas Fedi masih lanjut apa yang seorang Mas Fedi perjuangkan untuk Arman, sehingga tadi ada diskusi panjang mengenai karakter ini bersama Bu Kay. Jadi gini, pertama begitu saya memutuskan untuk konseling dengan psikolog, itu kan dapat informasi baru. Nah itu yang aku share ke Mbak Kay sama Mbak Rati. Mbak, ini ternyata harus di-adjust karena ada yang berbeda nih di skenario sama informasi yang saya dapat gitu. Dan karena bagaimanapun aktor kan harus mengerti dan yakin sama karakter yang dia perankan ya. Jadi kalau saya belum bisa mengerti, ada penolakan gitu, saya diskusi dulu makanya, atau dicari titik tengahnya di mana oh ya udah itu masuk akal buat saya. Nah kalau buat yang waktu memakai cerita tadi, nah itu adegan itu saya belum sepenuhnya make sense gitu. Masa dia melakukan ini sih gitu kan. Nah akhirnya makanya kita panggil Mas Acut buat nengahin. Dan ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay. Yang satu nih, kalah suara gua. Ini gimana nih? Gitu. Dan kelihatan nih kru-kru udah mulai yang gitu kan. Dan itu memang nggak baik sebenarnya, nggak etis. Jadi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman kru saat itu membuat mereka menunggu. Idealnya kan memang begitu di set, kita semua udah jelas mau ngapain gitu. Tapi memang karena ada waktu juga. Nah akhirnya karena ternyata Mas Acut di pihak Mbak Kay, langsung saya melipir sendiri, oke ini harus ketemu jalan tengahnya, kalau nggak kita nggak take gitu kan. Nah akhirnya ya adalah kayak kompromi kayak Mbak Kay, Mas Acut, oke saya ikutin di sini, tapi pacingnya itu saya nentuin. Gitu. Ya. Timingnya kapan saya begini, saya nentuin. Mungkin bisa lama, mudah-mudahan bisa dimainin di editing. Gitu. Nah sama juga kayak Mbak Rati, lebih ke dialog waktu itu. Mbak ini dialognya kok saya nggak serk ya atau gimana? Karena saya tipe yang memang diksi itu penting sih, dan berubah diksi juga berubah arti buat saya gitu. Ya itu juga ada diskusinya, karena ya itu di satu sisi memang penulis skenario atau sutradara punya visi, tapi aktor pun juga harus menemukan titik masuk akalnya di mana. Tapi bagaimanapun semua ini demi perfilman Indonesia, demi hasil yang itu dia hasil kolaboratif yang kamu jadi mantu ibu. Kamu bersedia? Mas Arman gimana? Makasih Bu, cucu nenek. Untuk Smart ini untuk aku pribadi, satu memang harus suka sama keseluruhan cerita gitu. Karena skrip bagus jelek itu relatif, tapi harus tarik atau suka dulu. Nah, setelah baca sekali secara keseluruhan, baru mulai ngebedah secara detail peradilan kalau bisa gitu. Nah itu aktor harus menemukan semua alasan-alasan dulu tanya atau lainnya, dan itu harus masuk akal dulu buat dia. Walaupun orang lain mungkin masuk akal, tapi kalau aktornya belum masuk akal, akan kelihatan nanti di actingnya. Dan kenapa yang tadi dicontohin Mbak Kay memang agak alot, karena belum masuk akal. Dan aku mau adegan ini bagus, maksimal gitu kan. Dan karena memang idealnya itu bisa udah clear itu di latihan reading, cuma karena waktu juga. Dan kadang kita latihan di masih di kantor reading itu masuk set
itu kadang baru terasa ada yang ternyata segini ya, harus ada penyesuaian lagi tuh supaya bisa masuk akal gitu kan. Nah itu salah satunya itu inti adegannya belum masuk akal buat aku, dan dengan set seperti itu juga ada perubahan. Nah jadi untuk menggodok karakter itu intinya harus paham dulu kenapa si karakter melakukan A, kenapa melakukan B. Nah dan kalau memang nggak punya pengalaman pribadi yang mirip sama adegannya atau sama ceritanya atau sama karakternya, ya itu bisa bertanya ke orang lain gitu. Setidaknya muncul rasa simpati atau lebih bagus lagi rasa empati dengan mendengar cerita. Udah bisa dibilang punya modal untuk ngebentuk karakter. Baik. Bokap lu tuh pilihannya oke. Udah cukup. Tentang keteguhan hatinya Anika. Dari seorang Amanda sendiri, apa pelajaran terbesar yang bisa didapatkan oleh seorang Amanda Banoko setelah memerankan Anika? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih banyak sudah datang, hadir, dan bahkan menonton Soto Imam Dua Makmum. Kalau misalkan saya di sini dari awal, saya memang belajar banyak banget sih. Pas kita lagi reading pun, saya juga memang harus diuji kesetiaannya, dimana tidak boleh membentak Mas Fedi, jadi nggak ikut campur. Ya udah Mas Fedi gini ikut. Itu lagi mendalami Anika sebenarnya ya. Mendalami Anika, karena kalau misalnya ditanya Amanda sabar tidak. Anika sabar. Anika sabar. Dari situ kalau misalkan Mas Fedi, tenang Mas. Tenang. Kamu nggak ada yang support, aku support. Nah, Anika banget tuh berarti. Ya, banget. Nah terus selama proses syuting, dimana tuh memang perasaan aku tuh memang selalu yang kayak karena udah mendalami karakter Anika ya, jadi kayak bener-bener aku sabar banget di lokasi syuting, tenang banget. Biasanya bawel, ini ada berapa kali kalau misalkan lagi adegan intens, aku jadi wanita pendiam pada saat itu. dan memang di sini apa ya yang aku suka dari film Soto Imam Dua Makmum, aku memerankan Anika, diuji memang kesabaran, kesetiaan, terus keikhlasan, menerima kenyataan walaupun pahit ya. Tapi disitulah dengan adanya kesabaran, akhirnya hatinya Mas Arman bisa luluh juga. Anika luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Amanda Banoko. Terima kasih. Bokap lu tuh pilihannya oke. Udah cukup. Pertama-tama sih memang pernah emang di sini tuh perasaan saya memang benar-benar harus dicampur aduk banget ya. Pernah waktu itu ada scene di mana kalau nggak salah udah pernah nonton kan di sini ya, ada di camping. Di situ aku mencoba harusnya menenangkan, tapi aku nggak tahu mungkin karena memang Anika sudah satu menjadi saya tidak bisa menahan rasa sakit, kecewa, seneng itu dicampur aduk sampai akhirnya saya mengeluarkan air mata dan itu tidak pernah bisa berhenti. Jadi kayak apa ya? Ini loh perasaan dimana ada happy-nya, tapi ada kekecewaan, tapi ada sakitnya. Jadi itu yang saya benar-benar rasain di perasaan saya. Tapi akhirnya saya udah nggak bisa ngomong lagi, saya cuma bisa nangis. Dan di situ Stario mungkin ditulisannya cuma sedih ya, lebih tepatnya hanya menenangkan. Tapi di situ aku lebih banyak berurai air mata daripada Mas Armannya. Jadi ya untuk next scene berikutnya juga banyak hal yang kayak mau marah tapi akhirnya gak bisa marah karena Anika benar-benar menahan emosinya juga di situ. Ya memang di sini memang challenging masalah perasaan aja sih. Jadi kadang-kadang itu terbawa tersendiri sama gue. Bahkan karena di sini Anika berhijab pun saya harus benar-benar harus bikin Amanda juga harus nyaman berhijab. Sampai akhirnya ada orang mungkin dia lupa kayak mungkin tahu tapi kok berhijab ini si Amanda. Saya assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena dia nggak gitu ya, luar biasa handling jadinya ya. Ya terima kasih Amanda. Kita lanjut. Di bawah parah deh. Teman-teman kantorku dan istrinya itu, aku takut kamu kurang cocok sama mereka. Aku? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih banyak udah datang, udah nonton, dan mudah-mudahan mendapatkan sesuatu dari film ini. Karena memang untuk aku, untuk memerankan Leila ini tuh agak sulit juga ya. Karena kan orangnya udah nggak ada nih.
tapi tetap harus memenangkan hatinya Arman gitu. Jadi gimana caranya dengan scene yang segitu ya, yang segitu imutnya gitu, harus bisa mendapatkan hati juga di penonton, terus juga apalagi terutama untuk di Armannya ya gitu, yang bikin dia nggak bisa move on benar-benar. Padahal coba dong dilihat Anika ya kan, ini luar biasa banget loh kesabarannya ya Anika ya gitu. Jadi benar-benar untuk aku juga wow, ini ya nggak segampang itu sih. Yes, tapi luar biasa karakter Lena di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk whatever Lena. Thank you. Ini kamarnya dikunci terus sama bapak, nggak boleh ada yang masuk. Aku sudah mengkhianati kamu. Tapi kebahagiaan aku hanya sama kamu. Terima kasih sudah menikmati Satu Imam Dua Makmum dan sudah terbawa emosinya juga ketika selama menonton ini. Jadi Satu Imam Dua Makmum itu saya develop itu di akhir tahun 2024 kemarin. Naskah itu kira-kira 2023 ya benar. 2023 sekarang 2020. Sekarang 2025. 2025 sorry. Mohon maaf ya, kepala saya masih rada-rada ini. Jadi kemudian naskah itu saya develop bareng sama Ibu Kemangunsong dan ada satu lagi Mas Kemal yang kita diskusi lumayan intens. Untuk core ceritanya tentu saja cerita ini adalah basicnya romance. Karena basicnya romance, kemudian emosinya itu baru diinjek ketika kita membuat adegan. Emosi tersebut akan jauh lebih hidup ketika sudah dimainkan oleh para aktor-aktor yang luar biasa ada di sini gitu. Dan seperti yang tadi Mbak Kay bilang, saya memang juga termasuk yang banyak diskusi juga dengan Pak Imam, Mas Arman. Kira-kira seperti itu, dan semoga teman-teman di sini menikmati ya apa yang sudah kita sajikan tadi. Siap, terima kasih. Jodoh dan kematian, gak ada yang tahu kecuali takdir. Mas, kenapa kita nggak sekamar ya? Semoga semua menikmatinya. Jadi alhamdulillah dalam proses syuting sebenarnya banyak sekali justru diberi kemudahan. Karena bekerja sama dengan Fedi, dengan Manda, dan semua jajaran cast yang sudah kompeten ya dalam bidang acting, itu sangat memudahkan. Mungkin yang paling berkesan itu adalah saya dengan Fedi. Ini kita udah kerja sama kedua dan Fedi itu sangat kritis pada skenario. Jadi dari awal memang interaksinya itu saya dengan Fedi agak lain lah ya dengan yang lain. Saya harus menyiapkan mental untuk menghadapi Fedi karena dia akan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan yang kritis gitu. Nah, mungkin yang paling berkesan adalah waktu kita mau syuting yang adegan puncak yang tentang waktu Anika menemukan bahwa dia memakai cincin itu ya. Nah, di situ kita sampai diskusi masih berjalan sehingga sempat berhenti syuting beberapa saat aja sih sampai Mas Acut menengahi. Nah, ya di situ tapi saya berkesan gitu ya karena Fedi itu mengimbangi saya karena saya kan point of view cewek ya. Sementara di sini ada point of view sang suami juga yang mungkin saya tidak ada hal yang tidak terjangkau gitu bagi saya. Nah, tapi itu terselesaikan dengan baik dan setelah itu kita ngobrol aja lagi ya. Nggak ada perasaan kayak musuhan, enggak. Habis itu normal lagi. Nah, itu yang saya berkesan. Dan kalau Manda, dia ikut Fedi. Ya selayaknya istri ikut suami ya mungkin. Apa yang imam saya arahkan ikut gitu. Mungkin ini adalah satu bentuk kolaborasi dari sutradara dan Parakyas ya untuk kepentingan sebuah film memang dibutuhkan berarti Buke ya kolaborasi semacam itu ya. Iya dan memang skenario itu berjalan terus ya. Yang saya mungkin sampai saat syuting pun itu belum final. Itu yang saya menikmati sekali proses itu. Dan hasilnya luar biasa dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangan dong untuk Buke, thank you. Apapun yang aku lakukan. Yang sudah nonton semua, jadi kita bisa reveal bahwa memang
Arman, bahwa pada akhirnya bisa mengakui lah, bisa menerima adanya cinta yang lain gitu. Tapi bukan dalam bentuk yang kedua, tapi cinta yang besar hatinya sehingga muat untuk memasukkan cinta yang lain dari. Wah, itu luar biasa. Bagus. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk para produser. Terima kasih. Bersaing melawannya, aku tak mungkin sanggup. Apapun yang aku lakukan. Dan sangat bahagia dengan respon yang so far yang kita dapatkan. Kita udah ada beberapa penayangan di Surabaya, di Semarang, di Bandung, dan beberapa tempat lagi. Dan so far nih responnya sangat positif. Yang kita nggak sangka adalah ibu-ibu penontonnya ini sangat ekspresif gitu ya. Mulai dari ada yang gemes sama Arman, ada yang kasihan sama Anika, dan cara mengungkapkannya tuh unik gitu loh. Ibu-ibu ini nggak kita sangka-sangka gitu ya. Dan satu hal yang kita rasa juga jadi sesuatu yang unik dari pengalaman menonton film Satu Imam Dua Makmum ini adalah filmnya tuh lengkap gitu loh, nggak cuma nangis-nangis, tapi ada momen-momen yang agak lucunya juga. Terus kita melihat perkembangan dan chemistry yang sangat kuat antara Fedi dan Amanda, yang menurut saya itu yang jadi kunci dan kespesialan dari film ini gitu loh. Jadi itu sih yang kita rasain so far ya. Yes, berarti siap juga untuk ke kota-kota lainnya kalau banyak ibu-ibu yang minta lagi di kota-kota lainnya untuk disambangi, Mas? Kami usahakan, siap pastinya, dan kita lihat aja nanti ke depannya akan ada beberapa rangkaian lagi. Yang pertama juga kita akan ada nonton bareng dan meet and greet di Bekasi, lusa, dan ada juga di Bandung nantinya. Jadi memang ada beberapa masih rangkaian lagi yang akan kita lakukan lah gitu. Terima kasih, Mas. Itu nggak pernah cukup, Mas, untuk buat aku benar-benar jadi istri kamu. Kalau kamu mau aku jadi kayak Lela, kamu kasih tahu aku harus gimana? Gak perlu. Saya berharap para penonton bisa tersentuh hatinya, terutama mereka yang mengalami kira-kira situasi yang sama, yaitu untuk berdamai dengan duka, menerima kenyataan, dan menerima cinta yang ada di hadapan kita sendiri. Yes. Terima kasih. Itu nggak pernah cukup, Mas, untuk buat aku benar-benar jadi istri kamu. Kalau kamu mau aku jadi kayak Lela, kamu kasih tahu aku harus gimana? Gak perlu.